Kerusuhan pertandingan sepak bola antar kampung antara kesebelasan Fasta Tabuyung melawan Puma FC ini terjadi di lapangan sepak bola Kubangan Tompek Batahan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tim Fasta Tabuyung yang kalah dalam pertandingan awalnya mengejar wasit hingga masuk ke dalam lapangan. Kemudian tim lawan Puma FC yang tak terima terjadi aksi saling pukul. Kerusuhan menjadi lebih besar ketika supporter kedua tim terpancing hingga masuk ke lapangan. Seorang supporter bahkan jatuh pingsan akibat aksi saling pukul. Kerusuhan pertandingan sepak bola Tarkam ini diduga dipicu kepemimpinan wasit yang tidak adil. Pihak keamanan bertindak tegas melerai aksi kerusuhan agar tidak meluas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indra. Selamat pagi Arlista. Gimana? Hari ini hari Minggu, gimana suasana hatinya? Pasti seneng dong. Ini untuk pertama kali sama Arlista ini agak deg-degan ya sebenarnya untuk. Tapi gimana momen libur panjang ini gimana nih Arlista nih, udah kemana aja nih? Momen libur panjang aku menantikan hari Minggu. Kenapa? Karena aku mau siaran sama Indra. Ini perdana saya siaran sama Indra. Untuk long weekend ya tahu sendirilah, kita kan profesinya 11-12 sama ini ya, penjaga keamanan di Republik Indonesia ya. Betul. Jadi tidak ada tanggal merah Arlista ya. Betul. Tidak kenal tanggal merah. Kamu nanyain aku emang mau ngajak jalan? Aduh. Jujur nih grogi banget Arlista ini kan. Arlista ini adalah senior panutan ya. Jadi pertama kali biasa sering lihat di TV aja, nih baru pertama kali sendiri nih. Ini kan kita cuma beda 2 bulan. Oh, deg-degan banget pokoknya nih. Semoga lancar kita siaran. Tapi Indra, long weekend ini sendiri sudah ada agenda belum sih? Sejauh ini kemarin dari Ancol, Wih. Taman Mini, Oke. LA apa tuh? Lenteng Agung. Lenteng Agung. Tapi aku sebelah Indra ke Ancol, ke mana lagi tadi? Ke Taman Mini, Taman Mini, tapi nggak Ragunan, ajak banyak aku, banget. cukup tahu. Ya, nanti hari ini abis ini kita langsung jalan ya, Lista ya. Oke, aku tagih ya. Tapi berarti Indra ini tipikal yang nggak mau diam di tempat, nggak mau mageran, harus tetap beraktivitas, salut. Dan pemirsa yang ada di rumah juga harus tetap beraktivitas nih, apalagi olahraga. Walaupun CFD di Jalan Rasuna Said untuk minggu ini ditiadakan terlebih dahulu. Oh iya, kenapa itu Rista? Iya, soalnya sudah ada pengumumannya bahwa nantinya akan dilanjutkan lagi pada bulan Juni nanti. Jadi walaupun CFD di Rasuna Said itu tidak diberlakukan, jangan patah semangat, tetaplah berolahraga. Ada kok CFD yang di Senayan ya kan? Ya gerak-gerak depan rumah juga nggak apa-apa, sebenarnya beraktivitas lah ya. Betul, tapi pada saat berolahraga jangan lupa jaga barang-barang Anda pemirsa. Nah, ini penting sekali nih untuk edukasi juga Arlista ini ya terkait wisata. Ini kan juga kita akan membawakan satu berita yang wisata tapi tertimbun longsor. Ini perlu sekali untuk tetap hati-hati ya. Betul sekali. Tetap hati-hati bahwa intinya jaga keselamatan juga. Kita juga memantau sekeliling juga untuk memastikan liburan ini dengan aman, nyaman, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Begitu di momen libur ini Arlista ya. Tapi selain berhati-hati, waspada terhadap alam, kita juga harus waspada terhadap banyaknya kasus penjambretan. Wah, Indra. Ini yang jadi masalah. Dikarenakan ini pelaku ataupun si penjamret itu tidak akan pilih-pilih korban. Betul. Dan pelaku ini seperti saya akan langsung mengambil peluang. Karena kita seringkali itu memamerkan. Kayak main ponsel di pinggir jalan gitu kan. Buka dompet yang isinya dolar semua gitu kan. Itu justru akan memancing pelaku untuk berarti ini juga mengundang ya kesempatan ya bagi orang berniat jahat untuk melakukan hal-hal tidak diinginkan begitu ya. Betul, seperti aku ingin berusaha ngambil hati kamu. Aduh. Oke, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ada apa ini, dikarenakan Sindo Today ini merupakan program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya Arlista Hadi dan Indra Setiabudi. Dan sebelumnya kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today. Redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Seorang karyawan tewas terjebak kebakaran di Mega Mall Manado, Sulawesi Utara.
Perlakuan Zionis Israel terhadap warga sipil Palestina kian membabi buta. Setelah diuji coba, hari bebas kendaraan sepanjang Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dihentikan sementara untuk penataan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang karyawan mal tewas akibat kebakaran di Mega Mall Manado, Sulawesi Utara. Kebakaran terjadi di Mega Mall Manado, Sulawesi Utara. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun berhasil padam 1 jam kemudian. Menurut kesaksian warga, api pertama kali muncul dari lantai 3 dan merembet keluar gedung. Orang apa tadi minta DP jam berapa pasti jam 8 lewat DP asap no pas kita dari toilet sama orang karyawan so panik pas orang ke atas DP asap dari lantai 3 no di bagian Amazon so itu no ke Mister D nggak tahu pasti karena sobat asap. Akibat kebakaran, seorang karyawan berjenis kelamin wanita ditemukan tewas karena terjebak asap tebal di dalam ruangan. Sementara 4 pengunjung lainnya berhasil selamat dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 4 warga masyarakat dan selamat. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Utara. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, tanah longsor terjadi di kawasan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. 9 orang penambang dilaporkan tewas tertimbun material tebing yang runtuh. Aktivitas penambangan emas yang semula berjalan normal seketika berubah menjadi tragedi maut. Tebing tinggi di daerah Sintuk, Kecamatan Koto Tujua, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, tiba-tiba runtuh dan menimbun para pekerja yang tengah beraktivitas di bawahnya. Lokasi kejadian yang berada di perbukitan dekat pertemuan aliran Sungai Batang Sinamar dan Batang Ombilin membuat akses dan kondisi tanah tidak stabil. Cuaca buruk dan intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir diduga kuat menjadi pemicu utama rapuhnya konstruksi tanah perbukitan tersebut. 9 penambang tradisional dinyatakan tewas dalam peristiwa ini. Pihak pemerintah desa setempat mengaku telah memberikan peringatan dini kepada para penambang pagi hari sebelum kejadian untuk tidak beraktivitas karena cuaca buruk. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan. Menginformasikan kepada kita semua bahwasanya korban yang terjadi kecelakaan tambang di Nagari Gugu itu sebanyak 9 orang. Dan 9 orang itu sudah selesai dievakuasi dan telah dikebumikan tadi siang. Kemudian tentang masalah tambang, pada saat ini sudah ditutup, bahkan sudah ada garis polisi di tempat kejadian tersebut. Saat ini lokasi tersebut telah ditutup total. Pihak Polres Sijunjung tengah menyelidiki kasus kecelakaan kerja ini guna mencari adanya unsur kelalaian atau pidana lebih lanjut. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 wisatawan tertimbun longsor di Curug Cileat, Subang, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim SAR menemukan jasad kedua korban setelah 2 hari melakukan pencarian. Kedua korban Alda Aprilia Nidan, Winda Limbong, wisatawan asal Karawang. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah hujan deras. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Karawang. Peristiwa longsor terjadi saat kedua korban dalam perjalanan pulang dari wisata Curug. Dibuka aja, dibuka, tandunya dilepas saja. Liburan keluarga di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berujung tragedi maut.
Seorang wisatawan asal Garut meninggal dunia usai terseret ombak saat berada di area karang untuk berfoto bersama keluarga. Suasana libur di Pantai Mandasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berubah menjadi mencekam. Seorang perempuan lansia yang merupakan wisatawan asal Garut meninggal dunia usai terseret ombak di kawasan Blok Karangsege. Peristiwa terjadi pada Jumat pagi saat korban bersama keluarga mencari lokasi untuk berfoto bersama di area karang Pantai Mandasari. Naas, korban yang berdiri di tepi karang tidak sempat menghindar saat ombak besar menerjang. Korban sempat hilang terbawa arus, kemudian kembali terdorong ke bibir pantai. Warga dan keluarga langsung melakukan pertolongan. Korban yang masih sadar segera dievakuasi menuju Puskesmas Cimerak. Namun dalam perjalanan, nyawa korban tak tertolong. Udah 3 kali harus udah di pinggir, mama mungkin ke bawah karena mama. Insya Allah saya sudah ikhlas, takdir menerima takdir sudah begini. Takdirnya mungkin dari Allah SWT seperti ini, mama. Kembali kepada Allah. Harus kita keluarga harus menerima. Di pinggir bukan sedang berenang ya, mencari spot foto di pinggir, di mana anaknya itu ngambil kamera untuk memoto dan si ibunya itu cari posisi yang bagus. Namun tiba-tiba datangnya ombak. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi wisatawan untuk tetap waspada saat beraktivitas di area pantai, terutama saat kondisi gelombang ombak tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Tanah longsor menerjang permukiman warga di Matanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Longsor dipicu tingginya curah hujan di wilayah pegunungan Matangga. Begitu terus Kak, itu menjaga di sini sampai tidak bukan longsor. Material longsor menerjang permukiman warga di Desa Ketimbang, Kecamatan Matangga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kejadian ini, 4 rumah warga rusak. Warga bersama personel TNI membersihkan material longsor yang masuk ke dalam rumah. Longsor dipicu curah hujan yang tinggi yang mengguyur kawasan pegunungan Matangga. Longsor juga terjadi di belasan titik lainnya yang menutup akses jalan. Warga berharap penanganan akses jalan dapat segera rampung agar aktivitas masyarakat kembali normal, terutama distribusi kebutuhan pokok ke wilayah terdampak. Dalam kejadian ini, 1 warga dilaporkan menderita luka-luka akibat terjatuh dan tertimpa batang kayu yang terbawa longsor. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, batu raksasa menimpa sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah yang dihuni 1 keluarga. Proses pemindahan batu memerlukan alat khusus. Rame banget, guys. Batu besar meluncur dari lereng bukit dan menghantam sebuah rumah di Dukuh Pejarakan Wisnu Watu Kumpul, Pemalang. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, batu berdiameter hampir 3 meter ini tiba-tiba meluncur dan menjebol tembok rumah hingga masuk ke ruang tengah. Seluruh penghuni panik dan berlarian menyelamatkan diri, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bagian tembok dan ruang tengah rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan batu raksasa. Yang rusak perabotan rumah tangga. Sama tembok ya, pintu juga ya Pak? Tembok, pintu. Ini diperkirakan estalase nih Bu. Oh, diperkirakan ada kerugian berapa ini Pak? Ya puluhan lebih lah. Puluhan lebih Pak ya. Batu yang diperkirakan memiliki berat hingga 10 ton ini hingga kini masih berada di dalam rumah. Proses evakuasi dilakukan dengan cara memecah batu, namun petugas dan warga mengalami kesulitan karena ukuran batu sangat besar dan keras. Sementara warga resah karena masih banyak batu di atas bukit. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak berat. Tolong teman-teman, siapa yang bisa bantu? Ada yang terjebak, kasihan. Minta tolong, Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa. Sambil dipengi tahu.
Air sungai meluap dan menerjang permukiman penduduk membuat sejumlah warga yang berada dalam rumah terjebak. Minta tolong yang bisa bantu, ada yang terjebak di atas rumah ini. Sementara sejumlah warga lainnya panik lantaran tak bisa berbuat banyak untuk melakukan pertolongan kepada sejumlah warga yang terjebak banjir. Pihak BPBD mencatat sebanyak 8 rumah warga rusak berat. Peristiwa banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini dan memicu terjadinya longsor hingga menutup arus sungai. Itu kami sudah menginventarisasi di sana. Jadi ada 8 rumah yang terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang ada di sana. Di Sumarorong. Di Sumarorong, ya. Pihak BPBD dan dinas terkait masih terus melakukan pendataan dampak akibat bencana serta menyalurkan bantuan bagi korban. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan dilakukan geng motor di kawasan Pekiringan, Cirebon, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki video perusakan setelah viral di media sosial. Terekam kamera pengawas aksi perusakan hingga pencurian dengan kekerasan yang terjadi di salah satu warung di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tentu saja aksi ini membuat warga sekitar panik dan resah. Aksi brutal terjadi saat lebih dari 60 orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok geng motor yang datang secara berkonvoi ke lokasi kejadian. Mereka berhenti di depan gang kawasan Jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam ke sebuah warung yang diduga sekelompok orang ini mengejar pedagang di warung ini sehingga warung juga ikut dirusak hingga pengambilan sejumlah barang dagangan. Terus belakang terbawa alat. Tapi serangka itu. Yang dirusak apa, Pak? Warung. Katanya ada penjarahannya juga. Iya, barang-barang kayak rokok. Tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan. 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga ikut serta dalam penyerangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Dan dalam aksi tersebut diduga warung yang diserang merupakan tempat berkumpulnya kelompok lain yang menjadi lawan mereka. Selain itu, sejumlah barang bukti turut disita polisi, diantaranya 1 tongkat baseball, sebilah sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Tiba-tiba didatangi oleh sekelompok sekelompok orang ya, bukan anak-anak karena pelakunya juga dewasa ini. Ya, sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban, termasuk merusak warung milik korban. Ya, setelah merusak juga melakukan pencurian. Ya, pencurian di warung tersebut. Nah, dari kejadian ini kita mengamankan 6 orang ya. Sementara kita mengamankan 6 orang, namun masih terus kita kembangkan. Ya, dari 6 orang ini 2 orang sudah kita tetapkan ya sebagai pelaku ya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Niat hati menjual sepeda motor untuk biaya sekolah anak, seorang ibu justru menjadi incaran pencuri. Modus pelaku berpura-pura test drive, lalu membawa kabur sepeda motor korban. Pria Tambun bertopi biru ini mengincar korban dengan berpura-pura menjadi pembeli di Kampung Cibodas, Bandung Barat. Pelaku datang setelah mengetahui korban memasang iklan menjual sepeda motornya lewat media sosial. Tak mencurigakan, pelaku datang di antar tukang ojek menemui korban dan suaminya. Pelaku menawar harga lalu meminta izin melakukan test drive sepeda motor korban. Korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Suami korban sempat mengejar namun gagal. Viral, 2 wanita nekat mengambil ponsel tertinggal di stan foto Mandiri di pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta. Pelaku juga membajak password ponsel hingga menguras uang digital korban.
Kejadian ponsel tertinggal terjadi di stand foto di pusat perbelanjaan di Cempaka Putih. Korban tak menyadari ponselnya tertinggal. Tak lama kemudian masuk dua wanita dan mengambil ponsel korban. Kedua pelaku juga membajak password ponsel dan menguras uang digital milik korban. Identitas pelaku telah diketahui polisi. Keduanya diminta mengembalikan ponsel korban. Apabila tidak, polisi akan melakukan penjemputan paksa. Pemirsa, tingkah kocak pencuri di toko ponsel di Situbondo, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Pelaku merangkak bergaya katak berhasil menggasak 10 ponsel. Ada-ada saja, pemirsa, cara pencuri menghindari kamera CCTV. Masuk ke toko ponsel di Jalan Pantura Basuki Rahmat, pelaku merusak atap belakang. Mengetahui 3 kamera CCTV terpasang, pelaku spontan menutupi wajahnya dengan kantong plastik. Kemudian pelaku merangkak bergaya katak, menggasak 4 ponsel di etalase toko. Serta 6 ponsel yang baru diservis, uang Rp300.000 di laci juga digasak. Korban melaporkan kasus ke Mapolsek Bungatan, berharap pelaku segera ditangkap. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pelindasan terhadap seorang mahasiswi Universitas Pajajaran yang viral di media sosial. Pelaku ditangkap di wilayah Tanjung Sari tanpa perlawanan. Setelah beberapa hari buron, pelaku pelindas mahasiswi Universitas Pajajaran berinisial GC yang viral di media sosial akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Sumedang di kawasan Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang pada Jumat malam. Dengan tertunduk lesu, pelaku langsung digiring ke Mapolres Sumedang tanpa adanya perlawanan. Polisi kini tengah mendalami motif pelaku yang tega melindas korban saat insiden terjadi pada 12 Mei lalu di kawasan Jatinangor. Sebelumnya, korban melaporkan peristiwa pelindasan yang menimpa dirinya yang menyebabkan luka di bagian tangan dan kaki. Diduga aksi viral tersebut merupakan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada penjamretan marak di ibu kota. Seorang warga negara asing dijamret saat bermain ponsel di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sibuk bermain ponsel, pria warga negara asing tak menyadari jadi incaran pelaku jambret. Hitungan detik, pelaku mengendarai sepeda motor berhasil menjamret ponsel korban di Bundaran HI. Korban kaget sontak mengejar pelaku, namun korban jatuh tersungkur. Aksi penjamretan Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Iran akhirnya merilis video serangan F-5 yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat di Camp Buhering, Kuwait yang terjadi 2 Maret lalu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur penting, termasuk hanggar, gudang, dan juga sistem pertahanan rudal Patriot Amerika Serikat. Serangan ini mengejutkan dunia karena menggunakan pesawat generasi tahun 1960-an. Berikut video yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan. Sir, we have 2 aircraft contacts on radar. Take them out! Now! Are you seriously taking a selfie? This might be our last photo. God willing. Watch out, cruise missiles! They're launching from Kuwait!
Engage that one too. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika AS kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Iran telah menyiapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz. Dalam mekanisme tersebut, Iran juga berencana memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas. Di tengah ketegangan di Selat Hormuz antara AS dan Iran yang belum kunjung berakhir, Iran berencana mengumumkan mekanisme baru di Selat Hormuz. Dilansir dari media Al Arabiya, Iran telah menyiapkan mekanisme untuk mengatur lalu lintas melalui Selat Hormuz dan berencana untuk memungut biaya di selat tersebut. Dalam mekanisme tersebut, hanya kapal-kapal komersial serta pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dari kebijakan ini. Diketahui Iran telah menutup Selat Hormuz sejak dimulainya perang dengan AS dan Israel pada bulan Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade jalur perairan tersebut hingga kini. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang AS. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. Kamikaze dolphins. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai habis kesabaran terhadap Iran. Amerika Serikat mengancam Iran agar segera menyetujui kesepakatan. Perang antara Amerika Serikat lawan Iran sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab pertemuan yang digelar untuk mediasi pun belum juga menemui titik temu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat 15 Mei usai membahas perang Timur Tengah dengan China. Trump bersikeras Iran tak boleh lanjutkan pengayaan uranium walau untuk tujuan damai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Araghchi juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRIC di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجه‌شو دیدن.
ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون. Iran dan Amerika Serikat berunding di Pakistan untuk membahas perdamaian, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Terbaru, Iran ajukan syarat perdamaian, namun ditolak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebelumnya Amerika Serikat hentikan operasi dua militer yakni Epic Fury dan Project Freedom. Epic Fury dihentikan karena diklaim mencapai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Hormuz dihentikan sementara. Amerika Serikat resmi hentikan operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lain dan dipastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pete Hegseth juga nyatakan operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika hentikan sementara operasi Project Freedom, pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada 6 Mei lalu. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika Serikat tidak akan membuka blokade dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Naharia, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah terus melakukan penyerangan terhadap pasukan Zionis Israel. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika mengumumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Israel melancarkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah gedung rusak parah. Israel melancarkan beberapa serangan udara di sejumlah kota di distrik Tire, Lebanon Selatan. Dari rekaman, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dalam gedung dan permukiman warga. Belum diketahui jumlah korban jiwa dan luka maupun kerusakan bangunan permukiman yang ditimbulkan akibat serangan. Militer Israel mengklaim lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas dalam serangan terbaru di wilayah selatan Lebanon. Militer Israel terus melancarkan serangan ke wilayah selatan Lebanon yang menjadi basis Hizbullah. Dalam klaimnya, Israel menyebut lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas di kawasan perbatasan.
Video yang beredar menunjukkan ledakan dan asap tebal di sejumlah titik serangan. Sementara Hizbullah dikabarkan masih terus melakukan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Sementara itu, dalam sepekan terakhir, Israel juga mengklaim telah menghancurkan ratusan target Hizbullah. IDF mengklaim telah menyerang lebih dari 440 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan menyasar gudang senjata, titik peluncuran rudal, dan posisi tempur Hizbullah. Israel juga menyebut lebih dari 220 anggota Hizbullah tewas dalam operasi tersebut. Serangan terbaru terjadi di kota Tire, Lebanon Selatan. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika Serikat umumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Minggu 17 Mei, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan segera berakhir. Sebelum memasuki tenggat waktu, Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata. Dalam unggahannya di media sosial, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigot menyebut gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 16 April akan diperpanjang selama 45 hari. Selain melakukan perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat juga akan terus melakukan negosiasi demi tercapainya kesepakatan akhir antara Israel dan Lebanon. Rencananya Amerika Serikat akan mengumpulkan pradelegasi militer Israel dan Lebanon pada 2 dan 3 Juni mendatang. Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon sudah disepakati pada 17 April 2026. Namun selama gencatan senjata berlangsung, Israel kerap melanggar dan terus menyerang Lebanon. Tak mau tinggal diam, Lebanon pun membalasnya. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan permukiman di kota Gaza Jumat malam. Sebuah gedung apartemen di kawasan Al-Rimal menjadi sasaran serangan udara Israel. Api melalap bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, kota Gaza, Palestina, usai serangan yang disebut Israel menargetkan komandan sayap militer Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Nampak kobaran api membesar dari gedung yang menjadi target serangan. Warga pun panik berlarian menyelamatkan anak-anak serta barang seadanya. Ambulans dan tim pertahanan sipil pun langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan pencarian di bawah reruntuhan bangunan. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyebut gedung itu dihuni banyak keluarga dan diserang tanpa peringatan sebelumnya. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه البناية بشكل مباشر بعدد من الصواريخ. البناية مأهولة بشكل كبير بالمدنيين. تحدث على كل شقة سكنية، كل طابق يوجد فيه عدد من الشقق مأهولة بالمواطنين، تم استهدافهم دون سابق انذار، دون تحذير، دون أي تنبيه، وبالتالي نحن نتحدث على عدد من الشهداء، نتحدث على عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من النازحين الذين خرجوا من هذه البناية إلى المجهول. Setidaknya 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan terhadap apartemen dan kendaraan sipil di Gaza pada Jumat malam. 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menyasar apartemen di kendaraan kota Gaza. Para korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Ambulans silih berganti tiba di Rumah Sakit Al-Shifa, kota Gaza, Palestina, yang membawa korban luka dan korban tewas akibat serangan udara Israel di kawasan Al-Rimal. Petugas medis bersama warga berupaya mengevakuasi korban dari kendaraan ambulans ke ruang penanganan darurat rumah sakit. Nampak para korban luka termasuk anak-anak digendong masuk ke rumah sakit. Tenaga medis pun berupaya memberikan pertolongan secepat mungkin. Media Palestina melaporkan sedikitnya 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah serangan Israel yang menghantam apartemen dan kendaraan di kota Gaza pada Jumat malam.
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Eklesia Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan CSW, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Brigadir Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Indra dan Arlista. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Trunojoyo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah TDN yang akan menuju ke arah Kiai Maja maupun Panglima Polim. Pada pagi hari ini tampak cukup relatif lancar, begitu pula dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Senopati, dan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi jelang antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga di kawasan ini banyak dilintasi oleh para pesepeda. Kami menghimbau bagi seluruh pesepeda untuk tetap berada pada lajur paling kiri ataupun lajur pesepeda yang telah tersedia. Dan juga bagi pejalan kaki yang melintasi kawasan ini, banyaknya masyarakat yang melakukan olahraga pagi, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Dan dikarenakan adanya event Telkomsel Digiland Run 2026, ada beberapa rute alternatif pada kegiatan Telkomsel Digiland Run 2026, yakni bagi Anda dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Blok M dapat menggunakan jalan dari terusan Rasuna Said menuju Jalan Kapten Tendean. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Selipi dapat menggunakan jalan dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Jalan Dr. Satrio. Lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Pancoran dapat menggunakan Jalan Es Parman menuju Jalan Gatot Subroto. Selanjutnya lalu lintas dari arah Stasiun Palmerah yang akan menuju ke arah Gelora Bung Karno dapat menggunakan Jalan Tentara Pelajar menuju ke arah Jalan Tuku Nyak Arif. Selanjutnya lalu lintas dari arah Jalan Senopati ataupun Jalan Patimura yang akan menuju ke arah Blok M dapat menggunakan Jalan Sisingamangaraja menuju ke arah Jalan Panglima Polim. Dan selanjutnya lalu lintas dari arah Gelora Bung Karno yang akan menuju ke arah Blok M dapat menggunakan Jalan Pintu 1 Senayan menuju ke arah Jalan Asia Afrika. Dan selanjutnya lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Gelora Bung Karno dapat menggunakan Jalan Kiai Maja menuju Jalan Pati Unus. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menggunakan rute alternatif dan disesuaikan dengan tujuan keberangkatan Anda agar terhindar dari kepadatan kendaraan yang bisa saja terjadi. Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 ke 24 jam terjadi 167 kasus laka lantas yang mengakibatkan 26 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 243 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 57% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 085871500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Indra dan juga Arlista. Silakan. Baik, terima kasih banyak informasinya Brigadir Eklesia Huta Barat dari kawasan CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Detik-detik menegangkan terjadi ketika tim penyelamat mengevakuasi puluhan anak-anak dan lansia dari apartemen yang menjadi target serangan Israel di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Warga dan petugas pertahanan sipil Gaza berupaya mengevakuasi puluhan anak-anak hingga lansia dari bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel pada Jumat malam. Nampak anak-anak berjalan keluar dari bangunan dalam kondisi panik dan ketakutan.
Sejumlah korban termasuk warga lanjut usia dievakuasi menggunakan tandu oleh tim penyelamat. Sejumlah keluarga dan pelayat tak kuat menahan tangis kepergian Izzuddin Al-Haddad, pemimpin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Abu Sayyaf tewas bersama istri dan 1 anaknya akibat serangan udara Zionis Israel. Israel mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 yang bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Sementara itu ratusan pelayat mengantar jenazah pemimpin Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas untuk dimakamkan. Keluarga dan kerabat melepas kepergian Izzuddin Al-Haddad untuk dimakamkan pasca tewas mendapatkan serangan udara Israel. Izzuddin Al-Haddad dimakamkan dengan istri bersama 1 anaknya. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kamp pengungsian Jenin di tepi barat. Seorang anak kecil kehilangan ayahnya yang tewas dalam operasi militer Israel di kawasan tersebut. Tangis bocah ini pecah saat mengantarkan jenazah ayahnya Nur al-Din Fayad yang tewas ditembak pasukan Israel di dekat kamp pengungsi Jenin. Dalam rekaman video yang beredar, sang bocah terlihat memeluk ayahnya untuk yang terakhir kali di tengah suasana duka dan tangis keluarga. Warga setempat menyebut Nur al-Din Fayad menjadi salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di wilayah Jenin. Pemirsa, serangan udara Israel juga menghantam sebuah kendaraan di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza, Jumat malam. Ledakan memicu kebakaran hebat dan menewaskan sejumlah warga sipil di sekitar lokasi. Sebuah mobil terbakar hebat di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza, Palestina setelah dihantam serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel pada Jumat malam. Nampak sejumlah ambulans dan para warga berkumpul di sekitar kendaraan yang dilalap api. Sementara itu, tim pertahanan sipil Gaza berusaha untuk memadamkan kobaran api. Saksi mata menyebut ledakan terjadi secara tiba-tiba dan memicu kepanikan warga. Ledakan tersebut juga dilaporkan menewaskan pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seorang anak perempuan dan 2 pria muda tewas seketika akibat serangan udara tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Panglima Militer Hamas, Izz-al-Din Al-Haddad. Israel mengerahkan 3 jet tempur dan menjatuhkan 13 bom selama serangan berlangsung. Pasca. Sejumlah pemukim Israel dilaporkan membakar rumah warga Palestina di desa Termus Ayah, utara Ramallah, tepi barat, serta mencoret tulisan bernada rasis di dinding bangunan. Dalam rekaman video yang beredar terlihat sebuah rumah terbakar yang sementara dinding bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi dicoret tulisan bernada rasis. Warga menyebut serangan terjadi secara tiba-tiba saat sebagian penduduk tengah beristirahat. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kejadian ini memicu ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Selain itu, penduduk Israel juga melakukan serangan ke warga Palestina di Jalan Al-Wad dekat Masjid Al-Aqsa jelang sholat Jumat. Penduduk Israel terlihat melakukan aksi pukul terhadap warga Muslim Palestina jelang sholat.
Seorang pemukim Zionis Israel bersenjata di bawah perlindungan tentara Israel menyekap warga Palestina pemilik lahan. Seorang warga Palestina pemilik lahan disekap dengan kondisi mata ditutup di desa Bait Iksa, tepi barat. Penyekapan warga Palestina yang dilakukan penjajah dan tentara Zionis Israel ini tanpa alasan yang jelas. Pemukim dan tentara Zionis Israel diketahui kerap meneror dan mengintimidasi warga Palestina di tepi barat. Tidak hanya menahan pemilik lahan, penjajah juga merusak lahan warga Palestina dan mencuri hewan ternak mereka. Masa pengunjuk rasa pro-Palestina dianiaya polisi Zionis Israel ketika menggelar unjuk rasa di jantung kota Yerusalem. Dalam video amatir terekam polisi Zionis Israel menindas pengunjuk rasa secara brutal. Pengunjuk rasa dianiaya dan dibanting polisi Zionis dengan kejam. Polisi Zionis juga membubarkan paksa unjuk rasa dan berusaha merampas spanduk yang dibentangkan massa. Aktivis Perancis mengibarkan bendera Palestina di Menara Eiffel, Paris. Aksi mengibarkan bendera Palestina ini sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina di tengah perang yang berlangsung di Gaza. Selain itu, aktivis Prancis juga mengutuk keras atas serangan yang terus dilakukan kepada warga Palestina. Akibat perang Israel dan Palestina ini, ratusan ribu jiwa tewas akibat perang. Pemirsa, ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Argentina dan Uruguay. Mereka berkumpul untuk mengecam pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel. Ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Buenos Aires, Argentina. Mereka berpawai pada hari Jumat untuk mendukung rakyat Palestina untuk memperingati pengusiran massal warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Para demonstran terlihat meneriakkan slogan dan membawa bendera Palestina hingga spanduk bertuliskan Gaza melawan anti-Zionis, bebaskan Palestina. Mereka menuntut diakhirinya serangan di Gaza dan penghentian agresi militer Israel. Hoy estamos movilizándonos al aniversario 78 de la Nakba, repudiando la utilización del genocidio como un método sistemático de Israel en contra del pueblo palestino. Hoy nos movilizamos exigiendo el fin del genocidio y que toda la población de Palestina que ha sido expulsada durante años se le garantice el derecho al retorno a sus tierras originarias. Y acompañamos a la flotilla global Sumut que sigue navegando hacia Gaza buscando romper el cerco con el cual Israel utiliza el hambre como un método de guerra. Selain di Argentina, pawai peringatan Nakba juga dilakukan di Montevideo, Uruguay. Ratusan orang berpawai pada hari Jumat untuk memprotes genosida di Palestina. Mereka berpawai dimulai dari balai kota dan berakhir di lapangan Kemerdekaan sambil membawa spanduk-spanduk kecaman pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel. Diketahui setiap tahun pada tanggal 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang menandai pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948. Pemirsa, mahasiswa Palestina berlatih menjadi dokter di Kuba untuk membantu memulihkan Gaza. Pelatihan tersebut juga menjadi simbol solidaritas Kuba dengan Palestina. Sekitar 240 mahasiswa Palestina belajar kedokteran di Kuba untuk berlatih dan membantu negara mereka. Mereka mengikuti perkuliahan dan latihan praktik di Sekolah Kedokteran Amerika Latin. Program yang didirikan pada tahun 2010 ini memungkinkan warga Palestina untuk terkena dampak serangan Israel untuk mendapatkan dukungan.
Mereka berharap dapat berkontribusi untuk memulihkan korban Gaza secara gratis dan terus mendukung hak-hak rakyat Palestina. Pemirsa, aksi pemain Barcelona, Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina dalam perayaan gelar juara berbuntut panjang. Yamal terus menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen Israel. Aksi bintang muda Barcelona Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina dalam perayaan gelar juara Barcelona Selasa lalu berbuntut panjang. Media sosial Barcelona dan akun pribadi Lamine Yamal terus menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen Israel. Bahkan netizen Israel menyerang dan mendoakan Yamal segera mengalami cedera dan menyesal telah mengibarkan bendera Palestina. FC Barcelona enggan berkomentar terkait aksi Yamal ini. Sementara pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku tak menyukai tindakan Lamine Yamal ini, namun tetap menghormati aksinya itu. Dukungan penuh justru datang dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dengan menyebut apa yang dilakukan Yamal adalah ekspresi solidaritas pada Palestina. A un futbolista, a Lamine Yamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. ¡Menudos patriotas! Dikutip dari akun X-nya, Sanchez menegaskan tindakan Yamal bukanlah bentuk hasutan kebencian, namun hanyalah ungkapan dukungan. Mengibarkan bendera Palestina bukanlah suatu kejahatan. Kontroversi tindakan Yamal ini juga mendapat perhatian dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang telah mengirimkan surat peringatan. Bahkan informasi yang beredar, FIFA melayangkan surat larangan pada Lamine Yamal untuk tampil di Piala Dunia. Pemirsa, kondisi gelombang tinggi serta angin kencang mengiringi pelayaran kapal-kapal global Sumut Flotilla yang sedang melakukan pelayaran ke Gaza. Setidaknya 11 kapal, maksud kami setidaknya dari 11 kapal dari 59 kapal yang berlayar terpaksa harus berjalan menepi karena mengalami gangguan mesin. Lebih dari 24 jam, armada laut global Sumut Flotilla mengarungi Laut Mediterania menuju Gaza. Sebagian kapal harus menepi untuk melakukan pemeriksaan mesin kapal. Dari 59 kapal yang berlayar, 11 kapal mengalami gangguan mesin serta kerusakan pada layar kapal akibat hembusan angin kencang. Ganasnya ombak serta hembusan angin juga membuat mesin pada kapal harus bekerja ekstra keras. Diperkirakan perjalanan kapal global Sumut Flotilla sudah menempuh jarak sekitar lebih dari 200 km dari lepas pantai Maramis, Turki. Pemirsa, 24 jam lebih kami sudah mengarungi lautan Mediterania setelah lepas dari pantai Marmaris Turki kemarin, dan tingginya ombak serta kencangnya angin membuat beberapa kapal global Sumut Flotilla harus berhenti sejenak untuk melakukan pemeriksaan pada mesin-mesin kapal. Perjuangan kami tentu saja tidak lebih berat daripada perjuangan rakyat Gaza untuk menahan hidup, untuk bertahan hidup, untuk kembali merdeka dari jajahan Zionis Israel. Rahendro Herubowo melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika kereta barang menghantam sebuah bus di Bangkok, Thailand. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi korban dan memasang garis polisi lokasi kejadian di dekat stasiun Makassar Pusat Kota Bangkok. Bus yang terjebak di perlintasan kereta ini terbakar usai ditabrak kereta barang yang melaju kencang. Kereta barang juga menghantam sejumlah kendaraan lainnya. Menurut Kepala Kepolisian Bangkok, Urompon Kondes Umrit, selain 8 tewas, terdapat 35 orang yang terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Sebuah drone pengintai menabrak sejumlah apartemen di kota Samsun, Turki. Peristiwa yang terjadi
pada Sabtu siang ini merusak setidaknya 3 apartemen dan menyebabkan kepanikan warga kota Samsun, Turki. Menurut laporan polisi, drone mengintai dan memiliki berat 25 kg dari bentang sayap sepanjang 1 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Pihak berwenang Turki belum mengidentifikasi kepemilikan asal atau penyebab jatuhnya drone tersebut. Pemirsa, lembaga pemasyarakatan diduga di Cilegon, Banten viral karena fasilitas mewah ditempati narapidana tertentu. Saat diklarifikasi, Humas Lapas Cilegon membantah di dalam lapas terdapat fasilitas mewah. Sebuah lembaga pemasyarakatan diduga di Cilegon, Banten mendadak viral karena memiliki fasilitas mewah. Di dalam lapas, narapidana tertentu bisa mendapat apa yang diinginkan seperti layaknya rumah sendiri. Namun pihak Humas membantah jika tidak ada fasilitas mewah di dalam lapas. Semua sama haknya. Humas menyebutkan jika tidak ada lapas seperti yang viral. Saat ini pihak lapas tidak mengizinkan awak media untuk masuk ke dalam. Selain hari libur panjang, pihak Humas baru bisa dihubungi meminta hari Senin untuk datang kembali. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sudaryati, marah-marah ketika menyidak dapur MBG 15 di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, di mana SPG tersebut menyebabkan ratusan pelajar keracunan. Dapur MBG tersebut ternyata tidak memiliki pengelolaan limbah dan tidak punya tempat pencucian ompreng. Dari sini aja udah bau banget. Hah? Dari sini aja masih udah bau nih. Saya pakai masker nggak kebau. Mana nih? Baru saja masuk ke dapur MBG 15 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Wakil Kepala MBG Nani Sudaryati langsung berteriak karena bau menyengat dari limbah kotoran dapur. Ini harus satu-satu. Gimana sih? Itu berarti nggak ada ipalnya? Siap. Yang kemarin kejadian? Siap. Terusnya terakhir itu... Nani kaget karena dapur ini menyuplai ke sejumlah sekolah di ujung Menteng dan sekitarnya belum mempunyai ipal pengelolaan limbah. Kenapa? Tempat pencucian ompreng semuanya masih jadi satu dengan dapur. Ngerti nggak? Nggak masak ya? Petugas pengawas MBG dituding tidak melaporkan dapur yang tidak mempunyai persyaratan mutlak sehingga menyebabkan ratusan pelajar keracunan makanan. Jadi cuci ompreng itu jadi satu sama sebelah. Ya kok kamu diem aja? Kenapa kamu nggak lapor? Ipal menjadi satu, cuci ompreng jadi satu. Lah terus gimana? Berarti kan nggak punya steam. Airnya pakai apa? Sama kayak air pakai filter juga. Udah pasti aja gimana nggak keracunan, nggak bilang orang sakit perut. Kamu lihat yang dalam satu minggu. Wakil Kepala MBG memberi waktu 1 minggu untuk pemilik dapur memperbaiki, menyiapkan, dan membuat semua persyaratan yang telah ditentukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menanggapi mengenai nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka Rp17.600. Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini?
Mbak Titik ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono. Trenggono. Udah gak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau IKA? Oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak sembarangan memfoto dan merekam aktivitas di Tanah Suci. Himbauan disampaikan Dhanil usai memberikan arahan kepada jemaah haji embarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Dhanil mengatakan jemaah tidak diperbolehkan sembarangan memfoto dan merekam fasilitas vital serta kegiatan tertentu yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Menurut Dhanil, larangan ini harus menjadi perhatian serius seluruh jemaah agar tidak menimbulkan masalah selama menjalankan ibadah haji. Iya, jemaah haji kita mohon perhatikan bahwasannya ketentuan Arab Saudi tidak boleh memfoto, merekam fasilitas-fasilitas vital atau kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk difoto. Oleh sebab itu jangan sembarang rekam, jangan sembarang foto. Itu wanti-wanti kita sejak awal. Ya pemirsa, semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Salah satunya melalui kehadiran bus hidrolik untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi, karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik ini bukan sekedar fasilitas transportasi. Ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan bermartabat. Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Ya, tadi gimana perasaannya Bu? Kan tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah sapi berukuran jumbo dari berbagai daerah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya sapi jenis semental bernama Sontrot dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga sapi jenis Brangus yang bernama Sambo dari kota Tangerang, Banten. Sapi jumbo jenis simental bernama Sontrot di Bantul, Yogyakarta ini mendadak jadi perhatian warga setelah terpilih jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sontrot memiliki bobot lebih dari 1 ton dan dipelihara oleh Supardiono, peternak sapi di Desa Salakan, Bangunjiwo, Bantul. Sebelum terpilih, Sontrot menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan seleksi ketat dari Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan.
Iya, seneng banget toh Mas, seneng banget wong kita tani sapi seperti kita kan merasa pripun gitu loh, dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia kan gitu. Bangga ya? Bangga banget Pol. Selain Sontrot, ada pula Sambo, sapi jenis Brangus di kota Tangerang, Banten, yang juga terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi dengan bobot 1 ton lebih ini dibeli dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Pemiliknya pun mengaku senang dan bangga sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini tahun 2026. Ini sejenis sapinya, sapi Brangus dengan bobot 1,1, perawatan selama 3 tahun. Usai terpilih, perawatan kedua sapi ini makin intensif agar kondisinya tetap prima saat hari kurban nanti. Dari Bantul, Yogyakarta dan Tangerang, Banten, Trisna Purwaka, Sukron, iNews melaporkan. Satu unit minibus hangus terbakar di parkiran minimarket di Labuhan Batu, Selatan Sumatera Utara. Diduga minibus tersebut membawa jerigen berisi BBM. Kobaran api disertai ledakan menghanguskan satu unit minibus di halaman minimarket yang berlokasi di Jalinsum, Blok Songo, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Karyawan minimarket sempat mencoba memadamkan api, namun diduga adanya jerigen berisi BBM membuat kobaran api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan usai petugas damkar terjun ke lokasi. Bangkai kendaraan telah dievakuasi ke Mapolres setempat. Peristiwa berawal saat minibus datang dari arah Rantau Perapat menuju Riau, kemudian parkir di depan minimarket. Tak berlangsung lama, ada percikan api dari dalam mobil dan api pun langsung membesar. Akibat kejadian ini, pengemudi minibus menderita luka bakar di bagian tangan. Awalnya kan mobil itu datang kan Bang, datang parkir di situ di belakang, terus tiba-tiba ya meledak gitu aja, meledak dari bawah dia. Kalau dugaannya sih kayaknya korsleting listrik mobil. Cuma kalau dari apa ini dia bawa minyak. Dugaannya bawa minyak ya? Dugaannya, cuma nggak tahu juga isinya dalam mobil itu apa. Kasus ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Kota Pinang. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyatakan Car Free Day di kawasan Rasuna Said dihentikan sementara. Hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan tidak digelar pada hari ini. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, CFD Rasuna Said sedang dievaluasi dan ditata ulang, mulai dari pembatas jalur busway, sarana parkir, dan lapak pedagang UMKM. CFD pada minggu lalu diramaikan masyarakat yang berolahraga, dan rencananya CFD Rasuna Said akan kembali digelar Juni 2026 mendatang. Libur akhir pekan, banyak warga yang memanfaatkan dengan mencari wisata yang memacu adrenalin. Tak hanya menyajikan keindahan alam, olahraga ekstrim canyoneering ini menjadi buruan pecinta yang menantang keberanian. Di tengah sejuknya udara dan rimbunnya pepohonan, seperti inilah keseruan wisatawan saat mencoba olahraga ekstrim canyoneering di Curug Asepan Luar, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu wisatawan turun menyusuri dinding batu air terjun dengan menggunakan peralatan keselamatan lengkap dan tali webbing serta karmantel.
Menegangkan, tetapi kegiatan ini justru menjadi daya tarik bagi mereka yang menyukai tantangan dan sensasi memacu adrenalin. Tak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman berbeda saat menuruni tebing dengan latar gemuruh air dan hijaunya alam sekitar. Seru sih, dingin. Kirain gampang, ternyata susah. Kesulitannya di part apanya tuh kira-kira? Di tengah sih. Soalnya dia kayak agak cekung ke dalam, jadi pas kita turun tuh kayak mukanya kena air, jadi nggak bisa napas gitu. Oh itu? Seru banget. Saya harus coba yang baru sama kalian. Nah ini pengalaman pertama gimana bikin ketagihan apa gitu? Soalnya bikin ketagihan, cuma deg-degan juga sih. Ada jalinnya, ada harus kuat mental juga. Tadi sepanjang turun itu mungkin part yang paling bikin tegangnya gitu? Ya? Tegangnya kalau kita kena itu tuh, di air jadinya tuh agak gitu ke bawah. Dengan tingkat bahaya yang cukup tinggi, pengelola wisata ini pun tetap memprioritaskan keamanan para wisatawan. Kan tebingnya tingginya itu 28 meter. Terus bagaimana? Ketika akan mengikuti olahraga ini mereka dapat briefing dulu kan? Ya. Nah itu gimana? Alurnya kan? Safety nomor pertama. Terus kita nggak langsung turun. Kita kasih pemahaman dulu antara alatnya, talinya, dan jalurnya seperti apa. Kita kasih tahu supaya lebih safety dan lebih aman lah. Selain Curug Asepan Luar, pengunjung pun dimanjakan oleh panorama 3 curug lainnya. Jumlah pengunjung bisa mencapai 300 orang di hari biasa dan 500 orang di akhir pekan. Wisatawan harus membayar tiket masuk Rp20.000 per orangnya. Sementara paket canyoneering, pengunjung dikenakan biaya Rp250.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk asuransi, sewa alat, makan, snack 1 kali, serta Flying Fox di atas sungai plus jasa foto dan video. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu sejak kemarin ribuan wisatawan tumpah ruah memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta. Long weekend atau libur panjang akhir pekan, kawasan Malioboro ramai dikunjungi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Arus lalu lintas di kawasan ini pun padat merayap oleh kendaraan dari luar kota. Suasana yang legendaris dan pusat oleh-oleh yang beragam seperti bakpia dan lainnya menjadi daya tarik wisatawan yang selalu datang ke Malioboro berulang kali.